semuanya, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, selama beberapa menit ke depan, saya sebagai host kali ini, Yurina Putri, dan juga akan memandu acara kita yaitu Zito, saatnya yang mudah berbicara. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial karena mereka adalah siswa-siswi MAN 1 Lombok Timur. Jadi jangan sampai kelewatan, so stay tune. Sobat Monel, sebelum kita ngobrol serunya, bak kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Baik, silakan kakaknya boleh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif Atullah dari kelas 12 IPA 4. Oke, halo semuanya, kenalin aku Bayu Junika Smilaningrum, aku dari kelas 12 IPA 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Lea Janati, saya dari 12 IPS 4. Nah, sekarang makin semangat nih buat ngobrol serunya. Nah, kebetulan kakak-kakak sekarang kan semuanya udah pada kelas 12 nih. Tentunya kesibukannya sekarang penuh dengan tes-tes seperti SNBP, SNBT maupun seleksi Polri. Kira-kira kalau boleh tahu gimana sih persiapan awalnya? Mungkin ada metode belajar khusus yang sedang diterapkan? Boleh Kak Novo? Untuk SNBP, sebenarnya SNBP ini kan itu kan berdasarkan nilai raport, 50% nilai raport, 50% mapel pendukung dan sertifikat. Kalau bisa ya, saran saya kalau bisa dari kelas 10 tuh nilainya nggak turun, atau kalau bagus sih tetap atau naik gitu. Jadi bisa dapat kesempatan menjadi siswa eligible dan bisa masuk SNBP. Kalau dari Kak Ningrum gimana? Mirip-mirip juga sih, karena kan SNBP ini berbasis nilai raport, jadi harus benar-benar disiapin nilai raport, karena kan ada beberapa sekolah yang punya ketentuan berbeda untuk berapa sih rata-rata yang bakalan bisa masuk eligible, kemudian dia tuh bisa lolos, bisa masuk untuk jalur SNBP. Jadi kalau dari saya, metode belajarnya itu sama persiapannya harus dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12, itu sama juga kayak Nopal tadi, nilainya tuh harus benar-benar kita bisa pertahanin. Kalau emang dia nggak bisa naik, itu benar-benar harus kita pertahanin, karena turun naik nilai itu benar-benar dinilai banget di penilaian SNBP. Gitu juga dengan sertifikat-sertifikat. Untungnya sekolah juga ngedukung kan, gimana tuh buat kita siswa-siswa di MAN 1 Lombok Timur ini dapetin sertifikat melalui lomba-lomba, jadi bersyukur banget. Kalau dari Kak Alia gimana? Nah, untuk persiapannya ini sebenarnya saya sudah persiapan dari saya mulai kelas 9 SMP. Nah, tadi kan kata Kak Ningrum kalau dari kelas 10 kita sudah harus mulai mempersiapkan untuk SNBP gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau saya, karena saya mau daftar TNI Polri, saya mulai mempersiapkan diri itu dari kelas 9, karena 3 tahun itu tidak cukup untuk kita mempersiapkan fisik maupun akademik kita. Nah, di kelas 10 ketika saya naik kelas 10 saya mulai belajar untuk lebih meningkatkan nilai saya lagi, dan saya mengikuti ekstrakurikuler non akademik yang sudah disiapkan di sekolah. Nah, tentunya dengan mengikuti ekstrakurikuler ini saya bisa menambah sertifikat mungkin untuk membantu saya ketika saya akan daftar nanti gitu. Teman-teman, tentunya persiapan ini membutuhkan usaha yang sangat ekstra ya. Jadi Kak harus stabil ya nilainya dari Nah, kemudian nih banyak yang bilang kalau mengikuti SNBP dan SNBT itu merupakan tantangan yang sangat besar. Mungkin seleksi Polri juga ya. Jadi kira-kira nih tantangan terberat kakak-kakak mulai dari persiapan saat ini. Kak Ningrum boleh duluan? Oke, kalau untuk SNBP tantangan terberatnya tuh yang tadi ya, apakah nanti kita tuh bakalan masuk siswa eligible atau enggak. Itu tuh benar menghantui kita banget dari kelas 10 sampai kelas 12, apakah kita bakalan masuk ke daftar siswa eligible buat ikut tes di SNBP. Tantangan terberatnya itu selain itu juga adalah harus mempertahankan nilai raport, karena yang saya bilang tadi juga naik turunnya nilai itu benar-benar jadi pertimbangan besar buat universitas menerima kita atau enggak. Kalau untuk SNBT tantangan terberatnya itu waktu kita pelajarin materi, karena kan model soalnya itu beneran beda sama yang diajarin di sekolah. Jadinya harus bener-bener lebih ekstra lagi nih, gimana cara kita buat nentuin soal ini tuh cocoknya pakai metode apa, triknya apa, tipsnya apa buat soal-soal. Iya, hot banget, apalagi yang literasi bahasa Inggris, apalagi buat saya yang kayak literasi bahasa Inggrisnya tuh masih kurang, masih dasar-dasar aja masih kurang, jadi harus ekstra lagi. Itu sih tantangan terberatnya. Kemudian Kak Alia, gimana nih? Nah, sebenarnya untuk tantangan terberatnya itu
setiap latihan saya mempunyai target, dimana contoh nih, di hari pertama saya lari 12 menit. Di lari 12 menit itu semisal kita dapat 3 nih. Nah, hari keduanya harus lebih dari 3. Tidak boleh kurang, tapi dia nggak boleh kurang, tapi ya harus lebih gitu. Walaupun nggak bisa lebih, setidaknya jangan dia kurang gitu. Gitu yang itu part paling susah banget kita sampai target itu gitu. Oke, kalau Kang Nopal? Untuk SNBP dan SNPT ya. Kalau SNBP ini kan seperti yang dibilang tadi sama Ningrum, kita tuh siapin dari kelas 10, nilai nggak kurang, terus persaingan di kelas juga ketat banget gitu kan ya. Apalagi kalau mau main aman tuh minimal 10 besar gitu. Walaupun kuota sekolah kan sekarang berapa? 15? Iya, 15 per kelas. 15. Tapi kalau mau main aman peringkat 10 besar. Tapi SNBP ya lebih ke hoki-hokian sih, ke hoki-hokian, terus pot-potan nilai, pot-potan selektif. Terus untuk SNBT itu sih seperti kata Ningrum tadi, kita perlu belajar maksimum, belajar setiap subtesnya. Kalau ada 7 subtes kan? Iya, 7 subtes. Ya, teman-teman, tentunya dalam setiap hal yang kita jalani pasti ada tantangan ya. Tapi karena dengan tekad, doa, dan usaha kayak kata teman-teman kita, kali ini pasti ada jalan. Nah, selain belajar, pasti ada aktivitas lain yang dilakukan. Kira-kira gimana nih cara kakak-kakak supaya bisa mengatur waktu dengan baik antara belajar dengan kegiatan lainnya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah jeda-jeda berikut ini. Tetap di Zitalk, saatnya yang muda berbicara. Halo Sobat Monel, kembali lagi di Zitalk, saatnya yang muda berbicara. Nah, berhubung pertanyaan sebelumnya belum dijawab nih sama kakak-kakaknya, langsung aja dijawab oleh Kak Nopal. Tips untuk belajar, paling kayak buat jadwal belajar, terus kayak jangan sampai gimana ya, kayak kegiatan-kegiatan dulu kan masih banyak gitu. Seperti apalah gitu, kita punya kehidupan pribadi masing-masing gitu, school dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa buat jadwal efektif gitu, misal seminggu belajar berapa hari, belajarnya materi apa gitu. Terus kalau saran saya ya, cari waktu efektif kalian. Tiap orang kan beda-beda waktu efektifnya. Misal saya biasanya tuh belajar dari maghrib sampai jam 10-an itu waktu efektif belajar saya. Dan kalau bisa cari tempat yang nyaman buat kalian belajar, mau di rumah kah, di luar, di mana gitu. Itu sih. Boleh kalian? Nah, jadi untuk tipsnya biar nggak keteteran gitu, teman-teman bisa ngebuat jadwal yang dimana hari ini teman-teman harus ngelakuin apa nih, di jam segini harus ngelakuin apa, nah gitu. Jadi biar semuanya itu nggak keteteran gitu. Karena satu juga, jangan pernah nunda-nunda pekerjaan. Kalau kalian nunda-nunda pekerjaan, bakalan yakin deh itu bakalan keteteran semuanya. Betul. Jadi kalian susah sendiri gitu jadinya. Iya. Kalau dari aku biasanya kalau aku belajarnya tuh dari malam tuh udah ada list apa aja sih yang bakalan aku lakuin hari ini. Jadi tiap malam tuh wajib harus ngelis apa aja yang harus aku lakuin, dan aku harus berusaha sebisa mungkin buat ngepenuhin list yang udah aku buat itu. Jadi kalau misalkan nih di satu hari aku udah ada eskul atau ada lomba atau ada kegiatan apa-apa, itu harus aku selesaiin. Terus nanti buat belajarnya biasanya aku ambil malam. Itu biasanya nanti mungkin begadang. Gak apa-apa teman-teman, kita lelah-lelah dulu sekarang. Nanti di akhirnya kita bisa nikmatin hasil dari lelah-lelah kita itu. Itu sih. Sobat Monel, mengatur waktu itu memang sangat sulit sekali ya. Tapi luar biasa sekali kakak-kakaknya bisa mengatur waktu sehingga bisa menghasilkan yang sangat optimal. Nah, udah nih, kelas 12 kan bentar lagi nih Kak, udah pada mau lulus. Ya. Pastinya udah ada pilihan jurusan atau kampus impian. Kira-kira bisa di-spill dikit gak nih? Aduh. Silakan Kak, Ningrum deh. Oke, dari aku ya. Aku
kebetulan udah finalisasi akun SNBP, aku ambil di Universitas Surabaya. Doain juga buat teman-teman yang nonton, semoga aku diterima di jurusan yang aku pilih. Kebetulan jurusan yang aku pilih itu ada namanya itu pendidikan luar biasa. Mungkin buat teman-teman ada yang ngerasa nggak familiar sama prodi pendidikan luar biasa ini, dan aku benar-benar tertarik banget ke PLB ini, makanya aku milih ini. Itu sih, mohon minta doanya teman-teman semua. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Amin. Kalau Kak Nopal gimana? Aduh, gimana ya? Kalau saya jurusannya ya berbau IT lah. IT banget. Ya. Ya, ada ICT. Bidangnya kan di situ. Ya, kalau untuk univnya rencananya sih di luar Ya. di Jogja, tapi nggak tahu sih ya. Nanti di sekolah aja deh, kalau udah lolos baru dikasih tahu. Soalnya tuh kalau disebut Takutnya kan. ya, entar disebut nggak lolos lucu juga gitu kan. Jadi ya doain aja kita balik. Kalau Kak Alia? Untuk saya insya Allah bakalan malu. Aduh, malu. Kalian minta doa. Ya, sekalian minta doa ya, dan saya mau daftar TNI dulu. Tapi saya juga buat akun SNBT gitu, buat ya nggak tahu kan kita gimana ke depannya, bisa aja kan, ya gitu. Itu aja sih. Keren ya. Kakak ini sudah merencanakan jurusannya dari jauh-jauh hari nih kayaknya. Dan luar biasa sekali jurusannya, kayak jurusan Kak Ningrum tadi, pendidikan luar biasa. Kita doakan semoga bisa lulus ya. Amin. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, kita ada pesan-pesan berikut. Jadi tetap di Z-Talk, saatnya yang muda berbicara. Sobat Monel, kembali lagi nih di Z-Talk, saatnya yang muda berbicara. Masih terus semangat nih pantengin Z-Talk kali ini, apalagi kita udah ada di segmen terakhir. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kira-kira Kak, support yang didapatkan dalam mengikuti SNBP, SNBT maupun nih seleksi TNI dan Polri kayak kata Kak Alia tadi, barangkali dari madrasah atau keluarga mungkin? Silakan dijawab oleh Kak Alia dulu. Oke, alhamdulillahnya saya disupport penuh dari keluarga tentunya. Di madrasah ini juga kita disupport penuh, yaitu dengan mengadakan bintal. Bintal itu bimbingan fisik dan mental. Di sini kita dilatih fisik maupun akademiknya tanpa bayar, gratis, nggak bayar sepeser pun. Jadi benar-benar syukur ya, karena madrasah kita benar-benar baik banget, mau mensupport kita. Ya udah sih itu aja. Kalau Kak Ningrum nih, Ya, sama juga sih, keluarga support banget buat ke jenjang masa depan tadi. Terus juga kalau dari sekolah kan kita juga dikasih fasilitas, kayak kita itu benar-benar dikasih buat ikut lomba, karena kan kalau untuk kuliah juga TNI Polri juga butuh sertifikat ya. Iya benar. Jadi kayak sekolah itu benar-benar mendukung banget kita buat dapetin sertifikat ini. Caranya dengan apa? Sekolah itu benar-benar kasih kita peluang, kasih kita ruang buat ngikutin lomba-lomba dan dapetin sertifikat, bahkan sampai luar daerah, bahkan sampai internasional. Dan itu benar-benar support yang luar biasa banget dari madrasah. Makasih. Gratis. Iya. Tidak bayar. oke, selanjutnya Kak Nopal nih, gimana? Sama sih, alhamdulillah support keluarga gitu kan. Terus dari segi madrasah juga mendukung gitu kan. Ya kita dikit-dikitin lomba, dapat sertif. Terus seperti kata Pak Pala gitu kan, menang opsional, yang penting dapat pengalamannya. Tuh gitu kan. Sama teman-teman juga banyak kayak, ayo Pal bisa. Selain keluarga, memang madrasah juga berperan penting ya dalam sebagai support system lah istilahnya bagi kakak-kakak kita yang bakalan lulus. Nah, pertanyaan terakhir nih, kayaknya bakalan ditunggu banget sama teman-teman yang ada di rumah, yaitu harapan terbesarnya kakak-kakak dalam kelulusannya ini dan pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya di kelas 10 dan kelas 11. Oke, silakan Kak Ningrum. Harapan terbesarnya semoga nanti kami kelas 12 yang udah mau lulus ini bisa sama-sama dapat lingkungan yang baik, tentunya teman-teman yang support, teman-teman yang mendukung, kita ketemu sama teman-teman yang lingkungannya positif, nggak terjerumus ke dalam lingkungan yang toksik. Terus pesan-pesannya buat adik-adik kelas 10 dan kelas 11, semangat karena di angkatan kalian bakalan ketemu sama ujian nasional lagi. Balik gak nih? Iya, kalian ketemu sama UN, kalian ketemu sama UTBK, tes TNI Polri kalau emang kalian mau ikut itu, kedinasan juga mungkin. Jadi
buat kalian kelas 10, kelas 11 silahkan persiapkan diri dengan baik dari sekarang. Kalau kalian kelas 10 silahkan kalian tentuin kalian tuh mau masuk mana, univ apa, tujuan masa depan kalian tuh mau kemana. Terus buat kelas 11 yang sampai sekarang belum ada ketemu mau jurusannya tuh di mana, silahkan ditentukan, karena kalau udah kelas 12 itu nggak ada rasanya, tiba-tiba nanti disuruh konsul, kita nggak tahu mau konsul apa. Itu sih terberat waktu itu, jadi jangan sampai kalian juga merasakan hal itu. Jadi persiapin diri dari sekarang. Kak Alia boleh? Untuk adik-adik kelas 10 maupun 11, tetap semangat karena kalian bakal menghadapi ujian nasional tentunya. Oke, jangan pernah menyerah. Untuk teman-teman semuanya, perluas relasimu, tingkatkan prestasi. Wih, keren quotes-nya. Nah, quotes terakhir nih dari Kak Noval. Aduh. Ya untuk adik-adik kelas 11, kelas 10 terus belajar karena mungkin ya jalan yang di depan kalian itu lebih berat daripada kami, apalagi dengan semua gejolak yang ada di negara tercinta kita. Tapi ya jangan menyerah, jangan putus asa. Saya pernah dengar kayak quotes dari seseorang. Dia berkata, kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan akan datang ke orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Bukan dari sana sih, ada dari orang. Wah, keren sekali ya pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya. Nah, teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara aja. Dan saya juga sebagai host nih mengucapkan terima kasih sekali bagi kakak-kakak yang sudah berkenan hadir mengisi Zitalk kali ini. Nah, Sobat Zitalk alias Sobat Monel TV, jangan lupa terus nantikan segmen-segmen seru dan program-program seru dari Zitalk. Saatnya yang muda berbicara. Saya Yurina Putri, host kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa.